Halo, selamat pagi lovers. Hari ini kita akan memulai Bunda sedikit berbagi ya. Jadi di sini saya mau berbagi tentang abses gigi ya. Jadi kalian udah tahu belum abses gigi itu apa? Jadi kalau abses gigi adalah dari istilah medis yang berarti radang gusi, gingivitas atau gingival abses, yaitu keadaan peradangan pada gusi akibat infeksi dari bakteri. Pada gusi, kondisi ini biasa menyebabkan jaringan gusi kita menjadi rusak, bahkan bernanah loh. Jadi harus hati-hati ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan atau kita bisa mengenalinya? Pertama, biasanya diderita oleh kebanyakan anak balita karena apa guys? Karena apa lovers? Karena biasanya mereka kurang memperhatikan hygiene mulut yang kurang baik, sehingga kuman dapat tumbuh dengan mudah dan menyebabkan anak kita menjadi sakit. Nah, abses gusi perlu diwaspadai pada anak yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman juga yang manis, menyusui, menggunakan botol susu, tapi kita kurang memperhatikan hygiene, itu juga mempengaruhi ya, dan kurang juga disiplin dalam menggosok gigi. Nah, di sini ilmunya ya Bunda, para bunda-bunda tolong diterapkan. Penyebab abses gusi yaitu infeksi bakteri dan penumpukan plak pada gigi. Plak itu tahu ya Bunda, biasanya itu berwarna kuning seperti kalsium, tetapi itu sebenarnya itu sisa dari makanan kita yang akhirnya yang jika tidak dibersihkan lama-kelamaan menumpuk dan itu disebut dengan plak. Warnanya biasanya kuning ya. Nah, bakteri itu dapat masuk melalui gigi yang berlubang, plak gigi yang berada di pinggir gigi, dan juga gusi juga dapat menyebabkan peradangan pada gusi kita. Nah, gejalanya itu apa aja? Biasanya anak bisa demam, halitosis atau napasnya biasanya berbau, nyeri bengkak dan merah pada gusi yang sakit. Gigi juga menjadi lebih sensitif, anak menjadi malas makan. Itu harus dipertanyakan ya. Jika ada gejala demikian pada anak kita, para bunda lovers, segera diperhatikan atau dilihat, atau bila perlu langsung dibawa ke tempat kesehatan terdekat ya, seperti puskesmas, klinik, ataupun ke tempat dokter praktek untuk segera diperiksakan. Walaupun tampaknya sangat ringan, namun abses di gusi dapat menyebabkan komplikasi yang sangat serius pada anak. Ingat itu ya Bunda. Bakteri yang berada dalam mulut dapat menyebar ke organ terpenting lain seperti otak. Itu bisa dapat menyebabkan abses pada otak loh. Yang kedua pada jantung, yang ketiga pada paru-paru atau nanti yang disebut dengan pneumonia. Kuman tersebut bahkan dapat masuk ke pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh dan menyebabkan sepsis. Sepsis itu atau luka ya Bunda. Nah, bagaimana kita bisa mencegahnya? Bisa. Caranya begini ya Bunda lovers, mengonsumsi makanan yang manis-manis tanpa diimbangi dengan kebiasaan menyikat gigi yang bersih akan meningkatkan resiko abses gigi. Nah, makanya kita harus perhatikan ya, kalau anak kita sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang sifatnya manis, nah para bunda harus menerapkan waktu menyikat gigi yang benar ya. Untuk pencegahan juga terjadi abses gusi pada buah hati kita, hendaknya dilakukan beberapa tindakan dan merubah kebiasaan anak ya. Seperti yang pertama, kita harus mengurangi kebiasaan makan dan minum yang manis seperti coklat, permen, dan sebagainya yang berbau manis ya lovers. Yang kedua, kita harus memperbaiki hygiene mulut atau kebersihan mulut dengan rajin menggosok gigi, paling kurang minimal 2 kali sehari atau setiap selesai makan dan minum yang manis. Yang ketiga, menggosok gigi sebelum tidur, harus dibiasakan ya lovers. Yang keempat, pada anak yang lebih kecil, kurangilah kebiasaan minum susu yang menggunakan botol sebelum tidur atau pada malam hari, karena sisa susu yang berada di mulut dapat menyebabkan juga
kondisi asam yang sangat disukai oleh bakteri ketika saat tidur. Yang terakhir, mengajarkan cara menggosok gigi yang tepat dan benar. Cara menggosok dan arah yang kurang tepat justru akan merusak lapisan pelindung gigi anak kita ya. Bagaimana jika sudah terlanjur terjadi abses itu? Apa yang akan kita lakukan Bunda Lovers? Yang pertama, kita harus sebagai bunda yang cerdas dan bunda yang pintar, jangan sampai kita merugikan kesehatan anak kita ya. Jadi kita harus cepat dan tepat untuk mengambil suatu tindakan untuk buah hati tercinta kita. Yang pertama, kita harus memberikan antibiotik ya. Harus tapi ada tapinya ya lovers, harus dengan resep dokter. Nah, untuk menentukan dosis dan cara pakai yang tepat agar buah hati kita tidak sampai terjadi overdosis. Oke. Yang kedua, kita harus segera mencabut gigi apabila giginya sudah terkena infeksi yang berlebihan. Yang ketiga, kita harus terapi saluran akar gigi. Tentunya kita harus mendekatkan diri ke dokter dentis ya, atau dokter gigi ya lovers. Yang keempat, pulpektomi atau pengangkatan seluruh jaringan pulpa gigi. Pengangkatan pulpa gigi itu dan perawatan saluran akar yang baik akan memberikan hasil yang memuaskan, dan itu tentunya harus dilakukan oleh tenaga profesional ya Bunda Lovers. Itu harus dilakukan di klinik dentis atau harus di bawah pengawasan dokter gigi atau perawat gigi ya. Yang kelima, pulpotomi itu atau pengangkatan sebagai jaringan pulpa untuk melindungi bagian akar gigi yang masih sehat. Jadi ketika gigi kita yang sudah terkena bakteri segera diangkat agar bisa terlindungi akar gigi yang masih sehat, jangan sampai ikut terinfeksi ya. Cukup sampai di sini dulu tips dari Bunda untuk hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye. Thank you for watching.